Jemaah Haji Indonesia mulai tiba di Madinah usai puncak ibadah haji kemarin di Arafah. Rangkaian ibadah haji kali ini dilanjutkan dengan melaksanakan lempar jumroh. Usai melaksanakan puncak haji dengan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jemaah haji Indonesia kini bergerak ke Jamarat. Di Jamarat, jemaah melaksanakan ibadah lempar jumroh. Untuk kantong kerikil sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah Saudi, sehingga jemaah haji tak perlu mencari kerikil saat berada di Mina. Dalam ibadah jumroh, jemaah harus melempar 7 batu kerikil ke jumroh terbesar pada tanggal 10 Zulhijjah. Lempar jumroh dilanjutkan pada hari berikutnya untuk melempar batu ke arah ketiga jumroh atau pilar yang ada. Total batu kerikil yang dibutuhkan berkisar antara 49 hingga 70 buah, tergantung lamanya jemaah tinggal di Mina. Arab Saudi juga menerapkan sistem pengelolaan ulang kerikil yang telah digunakan. Kerikil yang dilempar jemaah akan jatuh ke bagian bawah dan dikumpulkan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Lempar jumroh merupakan salah satu rangkaian wajib dalam ibadah haji. Lantas, apa makna dibalik rangkaian lempar jumroh dalam ibadah haji? Berikut informasi selengkapnya. Jumroh itu artinya pilar. Dalam rangkaian lempar jumroh terdapat 3 pilar yang menjadi simbol godaan setan pada kisah Nabi Ibrahim yang diganggu saat akan mengorbankan putranya Nabi Ismail. Jemaah akan melakukan lempar jumroh dengan batu kerikil kecil ke arah pilar, sama seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Esensi dari ritual ini, pemirsa, bukan untuk melampiaskan amarah secara fisik kepada pilar itu, bukan. Melainkan sebuah ibadah simbolis untuk melempar setan yang ada di dalam diri kita, seperti sifat egois, sifat sombong, dan ketakutan yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pelaksanaan puncak ibadah haji, sudah bergabung bersama kita rekan jurnalis Indonews yang juga tim media center haji Ike Kusuma di Mekah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta, Bung Ike. Assalamualaikum. Wah, ini Waalaikumsalam. Bung Ike, apa kabar? Apa kabar Bung Yudi? Alhamdulillah sehat. Kita kangen banget loh di sini, mendoakan lancar ibadah hajinya Bung Ike di sana. Amin, amin, amin. Terima kasih kawan-kawan dan juga Cinta News. Bagaimana Bung Ike? Lancar ya? Puncak ibadah haji kita gimana di sana? Alhamdulillah puncak ibadah haji lancar. Pada hari Senin kemarin jemaah haji Indonesia berangkat ke Arafah untuk bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf. Dan pada saat di wukuf, jamaah haji langsung berada di tenda karena suhu pada saat itu di hari Senin kemarin itu di Arafah mencapai 46 sampai 47 derajat Celcius. Dan tentu saja ini akan menguras energi jamaah haji kita, sehingga disarankan jamaah haji untuk melakukan zikir dan berdoa selama di Arafah itu berada di dalam tenda. Selain itu pada saat wukuf masuk setelah azan zuhur, setelah matahari tergelincir, jamaah proses ibadahnya dimulai dengan khutbah wukuf yang disampaikan di masing-masing tenda, meskipun pada tenda utama juga Menteri Haji juga menyampaikan khutbah wukuf dan juga ada sejumlah Amirul Hajj menyampaikan khutbah wukuf. Kemudian diikuti dengan sholat zuhur bersama dan langsung mengambil sholat berjamaah untuk sholat asar. Karena pada maghrib itu jamaah langsung bergerak menuju ke Musdalifah. Antara dari zuhur sampai maghrib itu bagi jamaah yang akan berangkat ke Musdalifah setelah maghrib, bahkan yang paling cepat itu sekitar jam 18 sebelum maghrib, itu jamaah melakukan berdoa, berzikir, karena disebutkan bahwa berdoa di wukuf itu, pada saat wukuf di Padang Arafah itu adalah tempat yang mustajab untuk melakukan doa, sehingga banyak kalau kami perhatikan pada saat jamaah yang berdoa di sana sampai menangis ya, ibaratnya kemana lagi kita harus
curhat ya. Kita curhat itu ya kepada Allah. Setelah itu jamaah bergerak ke Musdalifah pada saat Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Pergerakan jamaah ke Musdalifah ini juga secara bergelombang karena ada jamaah yang murur dan non-murur. Bagi jamaah yang murur hanya melewati Musdalifah kemudian langsung menuju ke Mina. Sementara jamaah yang non-murur akan melakukan mabit di Musdalifah. Dan kebetulan kami dari tim Media Center Haji yang bertugas di Dakar Makkah, kami penempatan untuk pengawasan jamaahnya itu di Musdalifah. Sehingga kami mengambil skema non-murur, yaitu melaksanakan mabit di Musdalifah. Saya sendiri untuk menuju ke Musdalifah itu baru berjalan jam 22.30 ke halte di masing-masing tenda jamaah, karena kami bergabung dengan jamaah untuk menuju ke Musdalifah, dan itu baru bisa diberangkatkan jam 23.00 untuk menuju ke Musdalifah. Sebenarnya jarak Musdalifah dari Arafah ke Musdalifah itu cukup singkat, ya hanya sekitar 8 kilo. Namun kepadatan bus yang membawa jamaah 1,6 juta jamaah haji seluruh dunia yang saat itu berada di Arafah menyebabkan kepadatan sehingga jalanan yang ditempuh ke Musdalifah dari Arafah itu sekitar 1 jam, Bung Yudi. Setelah 1 jam jamaah akan berada dengan hamparan karpet, bahkan ada membawa tikar sendiri. Mereka melakukan mabit di sana, berzikir dan bermalam hanya beratapkan langit. Sehingga ini yang membuat sensasionalnya mabit di Musdalifah. Jamaah banyak yang melakukan zikir, bahkan ada yang memanfaatkan untuk beristirahat agar kondisi fisik tetap prima pada saat lempar jumroh di Mina. Nah, pada pagi harinya, mulai dari jam 1:30 dini hari, itu gelombang jamaah mulai bergeser ke Mina dengan menggunakan bus. Dan kami sejumlah tim media lainnya, kami membagi tim sehingga ada yang berangkat sekitar jam 2.30 untuk membantu pergerakan ke Mina, dan ada juga yang berangkat di terakhir pada pukul 6 pagi hari tadi baru berangkat ke Mina karena memastikan jamaah tidak ada jamaah yang tertinggal. Dan juga barang-barang jamaah yang tertinggal di Musdalifah langsung dibereskan oleh tim yang berada di Musdalifah di gelombang yang terakhir itu. Nah, pada saat setelah tiba di Mina, kemudian langsung mengambil berjalan kaki menuju ke Jamarat untuk melakukan lempar jumroh Aqobah. Nah, pada saat itu perjalanan cukup ramai karena sekitar 1,6 juta jamaah haji yang berada di seluruh dunia yang berada di Mekah ini melakukan jumroh Aqobah pertama kali ya lempar jumroh pertama, sehingga jadinya kepadatan. Yudi. Saya berarti nyapanya jangan Bung Ike ya, Haji Ike ya, udah boleh ya? ya. Tapi Haji. belum tuntas saya untuk melaksanakan ibadah hajinya karena setelah lempar jumroh Aqobah, saya kemudian melakukan tahalul awal dan seharusnya diikuti dengan tawaf ifadah. Namun karena ada tugas lain yang harus dilakukan, yaitu menjaga di pos-pos di Jamarat ini, membuat saya belum melakukan tawaf ibadah dan tahallul akhir, Bung Yudi. Oh iya. Baik, berarti setelah ini apalagi tahapan yang akan dilakukan jemaah kita? Ya, ada jamaah yang langsung setelah melaksanakan lempar jumrah Aqobah, langsung berjalan kaki menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ibadah dan sa'i. Kemudian dilanjutkan sampai dengan tahallul akhir. Nah, tahallul akhir biasanya jamaah langsung memotong pendek. Bahkan kalau kita perhatikan banyak kali jamaah-jamaah yang kembali ke Mina atau ke tendanya penempatan di Mina itu bagi jamaah pria dalam keadaan botak licin. Artinya mereka sudah langsung menuntaskan ibadah haji yang pertamanya sampai sa'i, tawaf ifadah dan kemudian sa'i, kemudian tahallul akhir. Setelah itu tetap melaksanakan mabit di Mina untuk lempar jumroh ula dan lempar jumroh yang ketiga. Dan kemudian melanjutkan dengan nafar sani. Yudi. Pak Haji, sebagai petugas haji, banyak sekali jemaah yang harus Anda bantu, banyak sekali tugas yang Anda kerjakan di sana. Sementara juga ada
situasi spiritual, perasaan emosional yang juga pasti saya yakin Anda alami di sana. Bisa diceritakan dong, Pak Haji, yang mungkin bisa dibagikan ke kita? Ya, banyak sekali kisah-kisah spiritual yang yang kami alami di saat kami juga harus menjalankan tugas sebagai petugas haji. Pada saat kami sedang berzikir atau berada di luar tenda untuk berzikir pada saat di Arafah, itu pada saat matahari sudah mulai agak teduh, kemudian ada semacam man yang ada atapnya tidak terlalu langsung terpapar matahari, ada jamaah langsung bertanya karena tersesat di maktab berapa mereka berada. Tentu saja ini akan membuat kami harus berhenti dulu melaksanakan ibadah pribadi kami, karena tujuan kami berada di Makkah ini adalah sebagai petugas haji. Jamaah, pelayanan terhadap jamaah adalah hal yang utama kami lakukan sebagai ibadah kami di Makkah ini, Yudi. Ada mungkin kangen dengan keluarga, atau ketika beribadah, bertugas, ada perasaan sisi emosional yang terasa, seperti itu tidak yang dialami, Pak Haji? Ya, kalau kangen terhadap keluarga tentu saja saya rasakan, karena sudah sebulan saya berada di Makkah ini ya, untuk bertugas sebagai petugas haji. Namun komunikasi saya dengan keluarga tetap jalan terus, terutama pada saat saya berada di Arafah. Sebelum berangkat ke Arafah, saya sempat komunikasi dengan keluarga, dengan istri dan anak saya. Kemudian pada saat saya berdoa di Arafah pun juga saya menghubungi keluarga saya. Ini kan saya lihat ya di belakang Pak Haji ini, aktivitas di sana menggunakan payung rata-rata ya, semuanya menggunakan payung, tapi tetap berjalan kaki. Sepertinya terik sekali ya. Aktivitas sehari-hari gimana di sana, Pak Haji? Betul, untuk sore hari ini, saat ini di Makkah sudah jam 4:06 ya. Suhu sudah terasa mulai agak turun, tapi masih berada di kisaran 43 derajat Celcius. Tentu saja disarankan bagi jamaah yang berkeliaran atau jamaah yang melaksanakan baru saja menyelesaikan lempar jumrah Aqobah, disarankan untuk tetap menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata hitam, payung, dan juga membawa air minum yang cukup. Dan tentu saja harus meminum sebanyak 4 teguk per 10 menit. Hal ini untuk mencegah tubuh dehidrasi. Dan tentu saja pada saat hari ini dimulai dari Arafah, kemudian dilanjutkan dengan Musdalifah, kemudian tiba di Mina dan untuk melaksanakan lempar jumrah Aqobah. Dan bagi jamaah yang melanjutkan dengan tawaf ibadah dan sa'i, kemudian menuntaskan hingga tahalul akhir, ini sebuah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Tentu saja kebutuhan fisik yang prima, kebutuhan keadaan tubuh kita yang prima, yang bugar, tentu saja sangat dibutuhkan. Saya saja merasakan sejak keberangkatan di Musdalifah, karena itu sudah tengah malam dan sudah berganti hari, sampai saya melaksanakan lempar jumrah Aqobah dan tahalul dan kemudian kembali ke hotel. Dan saat ini saya sedang berada untuk penugasan berikutnya di pos pemantauan jemaah di pos 5 yang dekat pintu keluar Jamarat. Itu saya sudah mencapai sekitar 12 km berjalan kaki. Berjalan kaki 12 km? Saya tidak bisa membayangkan bagi jamaah yang langsung berjalan menuntaskan ibadahnya, ibadah hajinya sampai ke Masjidil Haram, tawaf ibadah dan sa'i. Karena jarak dari Jamarat ini ke Masjidil Haram itu sekitar 8 kilo. Bahkan ada beberapa jamaah yang mencoba menggunakan aksi secara berombongan, akhirnya membatalkan niatnya. Karena tarif taksi pun pada saat ini, di hari ini sudah semakin gila. 500 rial per penumpang, per orang. Artinya kalau berempat penumpangnya, berarti 2.000 rial jaraknya untuk 8 kilo dari tempat keluar di Jamarat ini, dari Sisa Rauda ini menuju ke Masjidil Haram. Tapi karena pagi tadi saya berjalan melaksanakan lempar jumrah Aqobah pada pagi hari dan keluar dari Jamarat ini sekitar jam 6:30 pagi, banyak jamaah yang kemudian berjalan kaki menuju Masjidil Haram.
Dan tentu saja ini harus membutuhkan kondisi fisik yang kuat sekali bagi jamaah. Karena begitu sampai di Masjidil Haram, untuk menuntaskan tawaf, berada di Mataf, berada di pelataran Ka'bah, untuk 7 kali putaran itu jaraknya 1,4 kilo. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i dari Safa dan Marwa, 7 kali perjalanan bolak-balik. Itu sekitar 4,5 kilo perjalanan yang dilakukan oleh jamaah. Dari sana jamaah kembali ke Mina yang jaraknya cukup jauh juga, 10 kilo. Karena kalau naik taksi pasti biayanya akan lebih mahal. Sementara bus tidak beroperasi pada saat puncak haji ini selama 13 hari, mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, dari tanggal 7 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, bus salawat tidak beroperasi. Jadi tidak ada bus yang lewat, kecuali ada jamaah yang saya perhatikan. Kalau saya lihat di belakang saya ini, Bung Yudi lihat, yang di dekat bukit itu adalah terminal bis. Di terminal bis itu juga perjalanan kalau jamaah yang tidak sanggup jalan kaki, terutama pada saat yang cuaca yang panas saat ini, bisa menggunakan bus-bus yang ada di sana ke Masjidil Haram. Dari sana jamaah kemudian melanjutkan ke Mina. Ini biasanya juga tidak ada kendaraan, tidak ada bus, seharusnya diatur. Bahkan ada beberapa jamaah yang memilih kembali ke hotelnya, tidak berada di maktab mereka di Mina. Yudi. Iya. Baik, semoga lancar ya Pak Haji Ike ya. Ini salam kangen dari produser di sini, ada Ririn, Ami, Juno di sini, dan teman-teman semuanya mendoakan yang terbaik untuk Pak Ike di sana, tim yang bertugas di sana. Amin. Sehat selalu ya. Doakan Pak Ike, siapa tahu nanti kita bisa menyusul tahun depan. Insya Allah. Sehat selalu, mabrur hajinya, selamat bertugas kembali Pak Ike. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.